Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji hanya kepadamu, wahai Tat yang maha suci, wahai Tuhanku yang maha pengasih dan maha penyayang. Terima kasih atas semua anugerahmu hari ini, sehingga hari ini saya bisa melakukan aktivitas apapun yang menjadi dharma karma kehidupanku hari ini. Amin. Jumpa lagi bersama Mr. Beno hari ini tanggal 14 Maret tahun 2025. Mr. Beno hadir sebagai pengasuh kesadaran jiwa suci, pengobatan holistik berbasis pembersihan mental dan bioenergi. Hari ini Mr. Beno akan membawa tema tentang menyadari hidup dalam berkesadaran. Hari ini memasuki hari ke-14 bulan Ramadan. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua sahabat TikTok dimanapun Anda berada yang hari ini menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa hari ini membawa hikmah kebaikan kepada kita semua, sehingga membawa implikasi hidup dan kehidupan yang kita jalani senantiasa bermanfaat, membawa hikmah, rahmatan lil alamin, kan bermanfaat untuk semua makhluk di alam semesta raya ini. Tema hari ini sangat luar biasa, yaitu kan memahami, menyadari hidup dalam kesadaran. Kita ini dilahirkan ke dunia ini itu sebagai pemenang untuk bisa menjalankan dharma karma kehidupan kita yang belum bisa kita selesaikan di kehidupan masa lalu. Karena kita hari ini sebagai pemenang bisa lahir, bisa mendapatkan casing atau raga tubuh yang baru, kita bisa melanjutkan dharma karma kehidupan kita yang belum terselesaikan. Kita harus senantiasa bersyukur, kita harus senantiasa berterima kasih kepada ibu bapak kita yang telah melahirkan kita ke dunia ini dengan perantara beliau. Sehingga selayaknya kita ini selalu harus menghormati, menyayangi beliau. Siapapun Anda, dimanapun saat ini Anda berada, yang mengikuti live TikTok saya ini, mungkin bertanya-tanya, apa yang dimaksud memahami hidup dalam kesadaran? Kita ini hidup ini kan bermacam-macam profesi, bermacam-macam karakter,
bermacam-macam suku, bermacam-macam agama dan kepercayaan. Kita ini satu sama lain itu adalah saling terkait, saling terhubung. Kita tidak pernah bisa dipisahkan, kita tidak pernah terpisahkan oleh satu yang lain. Kita ini merupakan satu lingkungan, satu circle, satu lingkaran. Karena diri kita ini ada untuk bisa menyelesaikan karma kita yang masa lalu, yang juga dia juga lahir lagi di alam semesta raya ini. Jadi kita harus sadar, disinilah arti menyadari hidup dalam berkesadaran. Disinilah kuncinya. Disinilah letak titik baliknya. Apapun profesi kita hari ini, apapun yang kita lakukan hari ini, itu adalah memang tidak bisa terpisahkan bahwa kita adalah menyelesaikan dharma-karma kehidupan kita di masa lalu. Kita ini sebagai makhluk sosial yang senantiasa terhubung dengan makhluk yang lain. Mulanya di sini ini semua kebutuhan kita, semua keberadaan kita ini terhubung. Organ-organ tubuh kita ini bermacam-macam ragam namanya, bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam fungsinya. Dan kita ini, tubuh kita ini juga memerlukan keterkaitan dengan orang lain. Yang mana tugas kita ini dengan tugas orang-orang lain itu adalah saling keterkaitan. Contoh, kita ini sehari-hari itu memerlukan kan, asupan makanan kan, yang kita perlukan untuk menunjang kehidupan kita. Makan itu bukan untuk hidup. Makan itu adalah merupakan sarana untuk menunjang biar hidup kita ini selaras, sevibrasi. Tapi makanan itu kan kita ini tidak bisa menyediakannya sendiri. Maaf, mulanya di sini ini ada proporsi yang semuanya itu kan terkait dengan hubungan hidup kita. Contoh, kita ini perlu beras. Profesi kita ini bukan petani, tapi kita perlu beras. Mulanya kita terhubung dengan petani. Petani itu cuma menanam padi. Menanam padi kan habis gitu setelah dia panen, dikeringkan, digiling menjadi beras. Petani itu menjual kepada tengkulak, kepada distributor, kepada toko. Toko itu menjual kepada agen, agen itu menjual kepada masyarakat, salah satunya kita. Itu mata rantainya. Kita perlu ikan. Kita ini tidak menjadi nelayan, harus mencari ikan. Tapi kita sudah disediakan ikan itu oleh alam semesta yang mengambil nelayan, nelayan membawa ke pasar kita membeli untuk diri kita. Tapi disinilah hubungan keterikatan dharma karma kehidupan itu terjadi di sini. Ada orang itu yang melakukan transaksi jual beli itu dengan kejujuran, dengan ketulusan. Tapi ada juga orang itu yang melakukan transaksi kehidupan itu, jual beli itu dengan kecurangan. Tapi di sini semua itu hukumnya itu hukum timbal balik. Hukumnya itu adalah yang kurang harus diisi, yang isi itu harus dikurangi. Itu disinilah kan kita harus memahami dan menyadari. Kita harus memahami dan menyadari peran hidup kita masing-masing. Jangan kalau kita ini diperankan sebagai petani, jangan kita ini memerankan, merebut peran orang lain yang menjadi orang penjual nasi. Tidak bisa. Itu sudah menyalahi kodrat. Zaman sekarang, zaman modern ini, banyak di antara kita itu kan tidak pernah memahami, menyadari hidupnya itu dengan kesadaran. Karena apa? Karena pada umumnya orang-orang sekarang ini kan kehidupannya itu adalah kehidupan yang serba terpaksa. Kok bisa terpaksa? Ya,
Karena di sini ini orientasinya itu adalah mencari uang, mencari keuntungan. Kita tidak pernah memahami bahwa hidup kita ini harus menjalankan, kan, menyelesaikan dharma karma kehidupan kita yang terhutang di masa lalu yang belum pernah kita lakukan, yang belum terselesaikan kita lakukan. Itu kita harus sekarang ini harus menyelesaikan. Itu namanya kita itu mempunyai hutang kehidupan itu di sana. Mulanya di sini ini kan. Coba bayangkan, saya ini kan klien-klien saya itu orang-orang jauh. Memang sebelumnya saya tidak pernah terhubung. Saya bisa ada klien itu dari Medan, dari Surabaya, dari Jogja, kan, dari Bali. Itu saya sendiri itu saya tidak pernah ketemu sebelumnya. Bahkan saya ini punya klien itu dari saudara saya sendiri. Yang dia sudah tahu diri saya, sudah mengenal diri saya, tapi dia tidak pernah memahami kalau saya ini adalah orang pelaku spiritual yang bisa menjadi rujukan untuk bertanya. Sebenarnya di sinilah peran-peran kehidupan itu di sini. Kita itu harus menyadari kehidupan kita itu di sini. Jadi jangan mengambil karma kehidupan orang lain, tapi kita selesaikan karma dharma kehidupan kita yang belum terselesaikan. Itu yang benar. Gimana caranya? Sadarilah potensi diri hidupmu, sadari hidupmu itu sesuai dengan tugas yang harus kita selesaikan hari ini. Mulanya di kesadaran jiwa suci itu kita selalu diajarkan, kita selalu ditegaskan, kita harus melakukan 3 hal. 1, untuk menerima hidup kita itu hari ini. Nomor 2, kan, kita harus bisa memaafkan orang lain atas segala dosa kesalahannya. Nomor 3, apa? Memancarkan energi cinta kasih. Karena kalau kita bisa memahami, bisa menerima hidup kita hari ini, otomatis kita ini akan bisa menerima dan memaafkan orang lain. Jangan kita jangan kebalik, kan. Kita ini kalau sudah bisa memaafkan orang lain, tentunya kita ini juga harus bisa dimaafkan. Gitu. Kalau sudah seperti bisa memaafkan, bisa menerima hidup, otomatis kita ini akan menebarkan cinta. Di sanalah yang dimaksud itu bahwa hidup kita itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan di dunia ini, kita itu harus membawa risalah yang namanya rahmatan lil alamin. Jadi kita ini manusia, makhluk sosial yang ada di dunia ini. Kita terlahir ke dunia ini harus bisa membawa manfaat untuk semua orang, harus membawa manfaat untuk semua makhluk dengan peran tugasnya masing-masing. Kita ini, maaf, dengan anak-anak kita, dengan istri kita, suami kita, itu tidak boleh saling merebut peran, dan kita sendiri tidak boleh menekankan, kan, menjajah atau memaksa orang lain itu untuk mengikuti peran kita. Kita ini harus menyeimbangkan, harus menyelaraskan diri kita ini dengan penuh kesadaran, kan, dengan penuh pemahaman bahwa hidup kita ini terkait dengan orang lain. Jadi contoh sederhananya seperti itu. Contoh sederhananya lagi yang harus bisa kita pahami. Contoh, kita ini kepingin makan bakso. Kan? Kalau orang itu yang mau memikirkan, oh ya ada peran lain di sana, orang itu penjual bakso. Jadi selesai ringan hidupnya. Tapi kan alangkah baiknya kalau kita itu juga tahu bahwa bakso itu bahannya dari ini, oh bumbunya dari ini. Jadi seandainya ada peran lain, orang lain yang menjual bakso ini, ternyata dia itu menyalahi aturan tentang resep pembuatan bakso, kan, itu kita tahu. Itu yang di dalam dipahami, menyadari hidup itu di sana. Kita tidak melakukan peran itu, tapi kita tahu bahwa peran itu adalah isinya itu ini. Itulah yang dinamakan kesadaran. Maaf,
Sekarang ini kan banyak olahan-olahan makanan itu dengan bumbu yang macam-macam yang belum tentu itu cocok untuk diri kita. Yang belum tentu itu aman untuk kesehatan kita. Mulanya ya maaf. Contoh, di sini ini sebenarnya orang apapun, profesi apapun itu tidak boleh dilarang. Karena apa? Itu merupakan fitrahnya. Dia dilahirkan ke dunia ini dengan segala kemenangannya. Dia bisa lahir untuk menjalankan dharma karma kehidupannya yang terhutang, yang belum terselesaikan di masa lalu. Dia selesaikan hari ini. Dengan cara apa? Dengan cara profesinya yang ada di hari ini. Tentunya profesi di sini ini harus disadari. Apakah profesi hari ini itu sudah terhubung dengan kesadarannya, dengan potensi dirinya, atau di situ itu cuma dasarnya cari uang. Gitu. Jadi di dalam menyadari hidup, memahami hidup dalam kesadaran itu di sini ini kita itu harus cerdas. Kita tidak boleh pragmatis, kita tidak boleh menerima dengan konyol. Tapi kita juga tidak boleh kritis yang tanpa alasan. Kita ini banyak kan kritis yang tanpa alasan, banyak sensitif yang tanpa alasan. Jadi tidak pakai dasar. Kita ini selalu memutarbalikkan fakta kan untuk menghindar. Kita ini melawan untuk menghindar kan. Bukan melawan itu untuk proaktif, bukan. Tapi melawan itu untuk menghindar, itu kebanyakan. Seperti itu. Kalau Anda melakukan itu melawan kehidupan untuk menghindar dari dharma kehidupan yang harus kita lalui hari ini, ya habis hidup kita. Kita tidak pernah nanti kalau kita kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita mati, kita tetap masih punya hutang kehidupan. Otomatis kita ini akan terlahir lagi, akan mencari cara lagi untuk mendapatkan casing lagi. Itu. Mulanya di sini ini sebenarnya hidup di dunia ini kan kita ini sederhana. Yang tidak sederhana itu orang itu adalah tidak memiliki kesadaran. Kita ini selalu ribet, selalu ruwet di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena kita ini selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kita tidak pernah menerima hidup kita itu adalah hidup yang luar biasa. Kita selalu berkata bahwa hidup kita itu sengsara, hidup kita itu susah. Nah, mulanya kita ini tidak pernah namanya move on, kita tidak pernah sukses. Karena kenapa? Dan kita tidak pernah memiliki perjalanan yang jauh dengan pengalaman yang luar biasa. Kita ini selalu memiliki pikiran yang sempit dengan apa? Karena kita selalu dipenuhi dengan rasa khawatir, rasa takut, rasa benci, rasa marah. Tapi kalau kita ini memiliki kecerdasan, memiliki kesadaran, kesadaran itu adalah cerdas. Tapi cerdas yang memiliki rasional, bukan cerdas yang konyol. Jadi sekali lagi, tema hari ini itu adalah memahami hidup dalam kesadaran. Jadi itu tema yang sangat luar biasa sekali. Kita diajarkan untuk memahami hidup. Salah satu gimana? Memahami hidup itu adalah menerima hidup kita ini apa adanya. Jangan kita ini selalu membanding-bandingkan diri kita ini dengan orang lain. Dan jangan selalu kita ini melawan kodrat. Kita ini selalu melawan kodrat. Kita ini selalu melawan arus yang sebenarnya itu tidak perlu kita lakukan. Apa? Kita jangan memiliki prinsip hidup itu gengsi. Jangan memiliki prinsip hidup itu jaib. Kan? Jangan memiliki prinsip hidup itu yang punya egoisme. Kan? Contoh kan. Gimana kan? Ini contoh nih, ini contoh ya. Ini maaf ya. Ini untuk anak-anak yang saat ini Anda itu jomblo kan. Ini contoh, ini maaf ini kan. Yang remaja-remaja atau siapapun Anda di sana yang saat ini Anda itu jomblo. Yang tidak memiliki pasangan. Ini contoh dalam arti menyadari hidup dalam kesadaran. Ini contoh kasus ini.
Bagaimana Anda itu akan mendapat pasangan, akan mendapat jodoh kalau Anda itu tidak menyadari diri Anda, kekurangannya. Sebenarnya makhluk di dunia ini semua diciptakan itu berpasang-pasangan. Laki-laki, perempuan itu berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada pagi, ada siang, ada panas, ada dingin. Semua itu berpasang-pasangan. Kalau di situ itu tidak berpasang-pasangan kan lucu. Masa sepatu kita pakai sepatu kanan dengan kanan ya nggak wajar. Kan kalau kanan ya perlunya ya kiri, kalau perempuan ya perlunya pasti laki-laki. Kan di sini ini kan di sana. Orang itu kan coba akalnya. Jangan sakit hati yang di ini itu akalnya. Mulanya orang itu kalau ingin memiliki jodoh, ingin memiliki pasangan, ingin mempertahankan hidup dengan jodohnya, dengan pasangannya, berarti orang itu harus menyadari keadaan dirinya, harus menerima keadaan dirinya. Kan? Bagaimana kita ini mau dapat orang, mau dapat pasangan, kalau kita ini sebeng-sebeng, kalau ini jutek, kalau kita ini maaf, omongannya tajam, omongannya ketus. Bagaimana kita ini mau mendapat kebahagiaan? Ya orang lain yang nggak mau mendekat ke sana. Kalau kita ini bisa memahami hidup kita ini dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, dimanapun kita berada, kesadaran hidup kita itu akan muncul. Karena kenapa? Kesadaran itu adalah keterhubungan dengan alam semesta. Kalau kita sudah terhubung dengan alam semesta, itu otomatis kita ini terhubung dengan makhluk. Kan? Di sana. Jangan Anda merasa kesepian, jangan Anda merasa hidup itu sendiri, terus Anda itu mengunci diri itu dengan maaf, dengan sepem. Coba sekali-sekali orang itu ramah. Oke, say halo, selamat pagi, terima kasih. Senyum dipasang, komunikasi. Kalau zaman sekarang ini, zaman sekarang ini aneh. Komunikasi di medsos itu luar biasa, tapi dia tidak punya. Kan sahabat real itu tidak ada. Mulanya saya ini banyak memiliki klien yang datang ke rumah saya ini kan, berkonsultasi ke saya. Itu kadang saya ini senyum-senyum, lucu kadang-kadang. Saya ada orang datang kan, seorang laki-laki yang cukup tampan dan dia memiliki posisi keuangan yang bagus. Tapi dia tidak punya pasangan. Dia tidak bisa katanya mencari perempuan, mencari pasangan tidak bisa. Sampai dia itu ngomong, saya kepingin mencari ilmu asihat, kan? Saya kepingin punya buka aura, kan? Yang saya bisa mudah untuk mendapatkan pasangan. Saya ini heran, saya ini ketawa saya seperti itu, kan? Kan kalau udah ketepatan ketemu saya sudah tepat, tapi pikiran Anda inilah yang harus dirubah. Anda akan memiliki asihan, memiliki aura yang bagus kan. Kalau pikiran kita ini, persepsi hidup kita ini juga bagus. Coba sadari hidupmu. Kan? Sadari hidupmu. Kamu peranmu apa hari ini? Oh, peran saya sebagai maaf kan. Profesi saya A kan. Ya itu. Di sana. Anda harus menerima perbedaan yang lahir di dalam lingkungan A itu tadi. Walaupun kita ini berada di dalam lingkungan A, itu pasti ada perbedaan di sana. Tidak mungkin. Mulanya di sanalah kita harus memahami hidup kita itu dengan kesadaran. Kesadarannya apa? Kita menerima. Kesadarannya itu adalah menerima perbedaan yang ada di lingkungan itu. Itu kesadarannya. Dan di sini ini kita ini tetap harus memancarkan energi cinta kasih. Harus humble. Kan? Harus kita ini bisa mengayomi siapapun yang ada di lingkungan kita. Bukan kita ini sebagai penguasa atau pemenangnya, bukan. Kita terima aja hidup itu kan. Kan? Jadi di sana banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari ini kan. Itu banyak pengertian-pengertian kehidupan itu kan. Yang kalau menurut saya itu kan tumpak tindih. Kan? Orang itu saling mencekram, saling menjajah.
saling menguasai satu sama lain. Si A, si perempuannya kepingin seperti ini, si B perempuannya laki-lakinya seperti ini kan, suami kepingin seperti ini, istrinya seperti ini, anak kepingin seperti ini kan, sebenarnya kan terjadi perselisihan itu karena apa? Karena tidak ada saling menerima, karena tidak ada saling pemahaman, karena tidak ada saling kesadaran. Mulanya maaf, semuanya itu jadi cerai-berai, semuanya itu jadi masalah kan? Karena kenapa? Antara satu dan lainnya itu tidak saling memahami, tidak saling menerima. Kalau orang itu saling memahami, kalau orang itu saling menerima, otomatis cintanya tumbuh, mahabbahnya tumbuh. Karena apa? Di dalam pikirannya, di dalam ucapannya itu baik, sehingga timbullah aura yang positif, yang memancar positif kan. Jadi aura yang positif, orang itu jadi menarik. Tapi kita ini kan rumit. Kita ini mencari asihan, kita ini mencari buka aura, kita ini kan. Tapi kenyataannya apa? Kita tidak mendapatkan itu. Karena kenapa? Hati kita ini pikir mentalnya sudah rusak, hatinya rusak. Mentalnya apa? Mentalnya mental blok bahwa saya tidak ada orang yang mau, itu mentalnya. Habis gitu hatinya selalu suudzon pada orang lain. Selalu berprasangka tidak baik kepada orang lain. Mulanya apa? Nilainya tidak positif, sehingga energi yang dipancarkan itu tidak energi menarik. Energi yang dipancarkan itu adalah energi kesedihan, kesusahan. Sehingga orang lain pun menerimanya seperti itu. Jadi mulanya saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Beno dimanapun Anda berada. Ayo sadari pahami hidupmu dengan penuh kesadaran. Gimana? Sadari profesi hidupmu hari ini. Kan otomatis kamu akan mendapat manfaat dari orang lain. Jangan mengambil peran, jangan mengambil dharma karma kehidupan orang lain, kan? Itu tidak baik. Tapi selesaikanlah dharma karma kehidupan kita hari ini agar kita ini tidak punya hutang kehidupan. Sederhana sebenarnya di sini ini kan. Orang itu dikit-dikit kan, orang itu berbuat baik itu selalu mendapat imbalan kebaikan. Tidak ada sebenarnya. Orang berbuat baik itu harus dilihat dasarnya. Kita ini dalam kehidupan ini dalam posisi membayar apa dalam posisi mendapat bayaran? Itu. Memang mulanya kalau di dalam kehidupan sosial di situ itu hutang harus dibayar. Kan? Ya, hutang harus dibayar kan. Tapi kalau kita memang tidak memiliki kemampuan untuk membayar gimana? Kita ucapkan, saya minta maaf, saya hari ini belum memiliki kemampuan untuk membayar. Saya minta waktu. Waktu inilah, perjanjian inilah yang kita ini harus menyelesaikan. Gitu loh. Jangan kita ini untuk menghindar, untuk tidak membayar, jangan. Nanti di dalam kehidupan sehari-hari itu kan, yang ditetapkan dalam kesadaran memahami hidup itu adalah apa? Kita itu bertanggung jawab kepada hidup kita. Jangan selalu hari ini diisi dengan drama-drama, dengan melo-melo kan, yang kita sendiri ini tidak mau membuka diri agar kita ini bisa segera move on. Pikiran kita ini dibuka dengan seluas-luasnya, pengalaman kita ini dibuka dengan seluas-luasnya, hati kita ini dibuka dan pancarkan energi cinta kasih. Otomatis semua makhluk di alam semesta ini akan hadir. Karena kenapa? Merasakan energi yang kita pancarkan itu membawa cinta kasih, membawa kedamaian. Jadi orang itu hadir. Itu. Jadi maaf sekali lagi, kita ini bagi siapapun Anda yang di sini dalam rangka kesulitan hidup, dalam rangka tidak memiliki jodoh, tidak memiliki pasangan, atau terjadi perselisihan antara suami istri, itu kuncinya cuma satu, nggak ada lain, kuncinya itu cuma satu kan, sadari kan, dengan menerima apapun perbedaan yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Seperti itu.
kan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat TikTok dimanapun Anda berada kan. Pahami hidupmu hari ini dengan kesadaran. Yaitu tadi, kita ini memiliki peran hidup masing-masing, memiliki tugas hidup masing-masing yang semua itu saling terkait. Saya itu kadang-kadang itu saya juga bertanya kepada diri saya kan. Aneh kan? Ya, saya kadang-kadang aneh. Gimana ndak aneh? Wong saya ini non jauh di sana yang maaf yang sangat jauh dari domisili rumah saya. Itu ada orang tiba-tiba itu berkomunikasi nelpon saya. Oh, saya kepingin seperti ini, saya perlu seperti ini, apa bisa? Oh, bisa. Malah orang yang di sekitar lingkungan saya itu tidak mengenal diri saya. Karena kenapa? Dia menganggap diri saya itu ya seperti itu. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang istimewa. Mulanya ayo kita buka pikiran mental kita ini seluas-luasnya dan kita pancarkan hati kita ini penuh cinta, penuh belas asih. Sehingga apa? Terciptalah kedamaian, terciptalah ketentraman sehingga tercipta ruang lingkup kehidupan itu yang saling menguntungkan, yaitu apa? Hidup yang membawa intisari rahmatan lil alamin. Jadi kita ini satu sama lain itu membawa keberkahan, membawa manfaat. Jangan di sini ini kita antara satu sama yang lainnya itu sebagai penjajah, jangan. Jangan kita ini dengan satu sama lain itu adalah saling menguasai, jangan. Tapi terapkan di dalam kehidupan ini kita satu sama lain ini kan, adalah saling mencintai dan menyayangi. Mungkin sahabat-sahabat semua di sana tidak memahami, tidak pernah belajar tentang tata cara berdoa atau tata cara afirmasi. Karena dia tidak mengerti ketemu sama saya ajari tata cara afirmasi, tata cara berdoa. Itu tugas saya. Saya ini mengajari orang untuk belajar afirmasi atau berdoa dalam memahami hidup dan kehidupan sehari-hari. Sebaliknya juga sama. Saya ini perlu beras, saya ini perlu roti, saya perlu makan ini, makan ini, makan ini. Saya ini tidak perlu saya menanam padi untuk saya mendapatkan beras. Saya tidak perlu menanam melon karena kalau saya ingin makan melon. Saya tidak perlu pelihara sapi, pelihara kolam untuk memelihara ikan, untuk saya makan ikan dan daging sapi. Tidak perlu. Karena itu sudah ada profesi-profesi lain kan yang sudah disediakan untuk menunjang mengisi kekurangan kita. Itu yang namanya kesadaran. Tapi di sini ini kan kita harus senantiasa selaras. Selaras. Jangan kita ini melawan arus. Kebanyakan orang itu selalu melawan arus dengan cara apa? Dengan cara mengeluh. Sebenarnya tukar menukar kebutuhan itu di situ itu kalau di sini ini kita bahasanya membeli kan. Sebenarnya itu bukan membeli, itu adalah medianya. Sebenarnya di sini ini kita ini di dalam berkesadaran hidup itu sudah disediakan kebutuhan kita dan juga disediakan kekurangan kita. Mulanya kita dihadirkan orang-orang itu yang bisa menutupi kekurangan kita, bisa menyediakan kebutuhan kita. Itulah namanya sirkulasi hidup. Di sanalah dharma karma kehidupan kita itu terjadi. Tapi ada satu prinsip di sana yang tidak boleh dilanggar. Semua itu harus cara saling membebaskan. Bukan saling menguasai, bukan saling menjajah, bukan saling intervensi. Tapi di sini ini saling melepaskan. Oh, tugasku ini, tugasmu itu. Ayo kita selesaikan sama-sama sehingga semua ini terjadi namanya keseimbangan alam yang dinamakan rahmatan lil alamin. Semua membawa manfaat, semua membawa cinta kasih. Dan selanjutnya apa? Kalau kita nanti mati, kita ini sudah tidak membawa kemelekatan hidup yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Kita ini jangan sia-sia hidupnya, jangan konyol hidupnya karena apa? Memiliki kemelekatan yang tidak rasional. Yang semua itu kan senantiasa itu dilebih-lebihkan.
Karena kenapa? Karena selalu kita ini kena doktrin, kena dogma, kena intervensi, kena mental. Di sana mulanya apa? Kita harus menyerap kehidupan kita sehari-hari ini dengan baik dan benar. Jangan kita ini selalu kan kita ini terkunci mental kita oleh keadaan. Kuncinya apa? Dengan menyadari hidup ini sebaik-baiknya dalam kesadaran. Dengan cara apa? Kita cara menerima hidup kita dengan baik, tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, memaafkan atas kesalahan orang lain yang dilakukan kepada kita. Karena apa? Dengan memaafkan itu adalah salah satu metode cara untuk melepaskan diri kita itu dari belenggu karma. Itu menerima itu adalah salah satu cara untuk membebaskan diri kita ini dari belenggu karma kehidupan masa lalu. Untuk menyelesaikan menerima itu. Memaafkan juga sama. Memaafkan itu adalah metode melepaskan gelombang energi yang keterkaitannya dengan karma kehidupan itu tadi. Memancarkan energi cinta kasih ini adalah untuk merapikan, untuk menstabilkan. Energi cinta kasih itu fungsinya itu untuk menyeimbangkan, menstabilkan kehidupan di alam semesta raya ini. Alam semesta raya ini akan rusak kalau di antara kita ini sudah tidak ada memiliki rasa cinta kasih sayang. Karena di sana apa? Pasti ada perbedaan hebat. Kalau orang memiliki rasa cinta kasih sayang itu, pasti dia akan menerima perbedaan dan dia akan memaafkan semua orang yang melakukan kesalahan. Itu. Jadi seperti itu tema kita hari ini, yaitu menerima memahami hidup dengan kesadaran. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat live TikTok yang ada dimanapun Anda berada kan. Semoga live TikTok saya hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri kan dengan salam cinta, salam damai, dan saling menghormati satu sama lain, saling membebaskan satu sama lain dari belenggu-belenggu tari karma, dharma kehidupan di masa lalu. Sehingga kita kelak kalau kita ini kembali kepada Tuhan yang Maha Suci, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, itu sudah tidak dalam ikatan atau tidak dalam belenggu kebencian, kemarahan. Bebaskan diri kita dari belenggu kebencian, kemarahan, dan senantiasa memancarkan energi cinta kasih semua makhluk. Selamat menjalankan ibadah puasa hari ke-14 untuk semuanya. Kan? Salam cinta kasih untuk semua makhluk di alam semesta. Terima kasih. Saya akhiri hari ini dengan salam cinta dan kebahagiaan untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.